ketika Anies tidak lagi bisa terbendung, maka istana yang nggak mau win-lose solution. Pengennya ya tetap mereka bisa punya kemampuan untuk mengendalikan pasangan itu, paling tidak ada agen dalam tanda kutip mereka di pasangan tersebut. Di satu sisi Anies membutuhkan Hovifah karena capacity to win yang bisa dikuatkan. It could be possible capacity to govern and then capacity to unite karena dia juga adalah berasal dari basis NU. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya mungkin akan ada a certain degree dalam derajat tertentu adalah endorsement dari istana ya. Karena saya yakinnya Indonesia itu tidak akan pernah menjadi tanah yang diridhoi kalau pemimpinnya terpilih dengan cara menyuap rakyat. Sekali lagi ya, dari hati yang terdalam, Indonesia tidak akan pernah menjadi tanah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemimpinnya mendapatkan jabatan dengan cara menyuap, dengan cara menyogok rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya akan membahas satu hal yang menarik soal ya, apalagi kalau bukan capres ini, soal Anies punya kepastian mendapatkan tiket sebagai calon presiden. Dan Anies adalah the only calon ya, kalau tidak salah so far yang sudah bisa mendapatkan tiket itu. Prabowo mungkin iya dengan dukungan PKB, tetapi kita tidak jelas apakah PKB iya akan mendukung Prabowo karena ya gosip-gosip tetangganya, sekali lagi ini analisis politik dan gosip tetangganya bahwa yang namanya Muhaimin Iskandar itu atau PKB mendukung Prabowo karena perintah istana ya. Mudah-mudahan itu benar. Karena banyak hal yang kita tidak tahu persis dalam politik ini ya. Karena itu kalau misalnya konsisten PKB maka akan ada dua calon yang sudah pasti. Kita masih menunggu dua kemungkinan slot lainnya yaitu KIB dan PDIP. Nah, pertanyaan paling mendasarnya adalah siapa calon wakil presiden dari Anies Rashid Baswedan, sobat era sekalian. Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu itu ada kriteria yang disampaikan Anies. Salah satu kriterianya adalah chemistry, selain capacity to win, ya kapasitas untuk menang, capacity to unite, mempersatukan koalisi, dan capacity to govern, kemampuan untuk memerintah. Nah, Rocky Gerung rupanya mengendus bahwa ada skenario tukar tambah katanya. Kenapa tukar tambah? Karena begini sobat era sekalian, ketika Anies tidak lagi bisa terbendung, maka istana yang nggak mau win-lose solution. Pengennya ya tetap mereka bisa punya kemampuan untuk mengendalikan pasangan itu, paling tidak ada agen dalam tanda kutip mereka di pasangan tersebut seandainya memang memenangkan pertarungan. Karena kita tahu bahwa paling tidak berdasarkan optimisme Rocky Gerung dan lain sebagainya, Anies sengana lawan, gak ada lawan lagi katanya ya. Karena itu ya, paling tidak istana perlu berkompromi untuk menyediakan satu orang yang kira-kira bisa menjadi ujung tombak komunikasi antara istana dan pasangan ini if ya memenangkan pertarungan. Jika memenangkan pertarungan, kalau tidak ya saya kira bukan soal yang terlalu serius. Nah, coba kita bacakan ya sebagaimana disampaikan oleh populis. Surya Paloh keliling temui Jokowi dan Luhut. Rocky Gerung duga pihak istana usaha jodohkan Anies dengan Hovifah karena ini titik-titik ya. Oke, populis Jakarta. Pengamat
politik dan akademisi Rocky Gerung menilai ada makna di balik rangkaian pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Rocky menduga sejumlah pertemuan itu bisa berlangsung karena ada situasi di mana pihak istana sudah mulai gelisah melihat bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan yang belakangan elektabilitasnya semakin meroket. Jadi rangkaian itu memperlihatkan bahwa istana memang resah atau gelisah naiknya elektabilitas Anies dan dielulukan secara nyata. Jadi sebetulnya pada saat bersamaan Ganjar kasakusuk nggak dapat partaikan itu juga menggelisahkan, kata Rocky melalui saluran YouTube pribadinya. Kemudian Rocky menduga dalam sejumlah pertemuan yang dilakukan Surya Paloh dengan pihak istana ada pembahasan mengenai tukar tambah untuk memberi jalan Anies sebagai capres dengan catatan cawapresnya adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan istana. Tetapi tentu akan ada tukar tambah walaupun tetap upaya untuk menghalangi masih ada. Kalau ternyata Anies unstoppable ya, luar biasa seperti Lionel Messi ketika menggiring bola unstoppable. Kalau sekarang Kylian Mbappe ya, maka minimal orang kedua itu dikendalikan oleh istana atau Jokowi, ujarnya. Rocky berspekulasi bahwa pihak istana tengah berupaya untuk menjodohkan Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebab selain berada di bawah radar Luhut dan Jokowi, Khofifah juga bisa menjadi pasangan yang strategis bagi Anies. Jadi ada isu atau analisis yang menarik ketika Khofifah maju sebagai Gubernur Jawa Timur. Bayangkan, dia mendaftar sebagai Gubernur Jawa Timur dalam posisi sebagai menteri. Bayangkan sobat era sekalian, ya. Kok bisa seorang menteri mundur untuk menjadi Gubernur Jawa Timur? Itu konon ya. Karena memang perintah dari istana untuk menghadang pasangan banteng justru. Jadi pasangan banteng itu adalah pasangan yang di-endorse oleh PDIP, yaitu Saifullah Yusuf dengan Putih Guntur Soekarno Putri. Lucu ya, sementara pasangan istana yang diperintahkan adalah Khofifah Indar Parawansa dan akhirnya Khofifah yang menang. Jadi Khofifah dianggap punya kedekatan dengan istana, tapi jangan lupa dalam konteks Jawa Timur siapapun yang menang ya tetap NU. Jadi bedanya NU berafiliasi kepada siapa ya? Kepada istana atau kepada Teguh Umar ketika Saifullah Yusuf untuk kesekian kalinya berhadapan dengan Khofifah, tetapi dengan posisi yang sudah sama, setara. Dulu Saifullah sebagai wakil gubernur menang 2 kali ketika Pak Dekarwo Soekarwo sebagai calon gubernurnya 2 kali mengalahkan Khofifah, tapi pada percobaan ketiga kalinya Khofifah yang menang ketika berhadapan dengan Saifullah Yusuf karena Karwo tidak bisa lagi menjadi calon gubernur, dan Pak Dekarwo sekarang di One Team Press ya. Oke. Rocky berspekulasi bahwa pihak istana tengah berupaya untuk menjodohkan Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebab selain berada di bawah radar Luhut dan Jokowi, Khofifah juga bisa menjadi pasangan yang strategis bagi Anies. Nah ini jadi dia it is like a bridge ya, bridging dia. Jadi kayak jembatan. Karena atau dia menjadi pusat dari persinggungan. Di satu sisi Anies membutuhkan Khofifah karena tadi capacity to win yang bisa dikuatkan. It could be possible capacity to govern and then capacity to unite karena dia juga adalah berasal dari basis NU. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya mungkin akan ada a certain degree dalam derajat tertentu adalah endorsement dari istana ya, menarik pastinya. Jadi ini tukar tambah yang halus dengan istana dan kita berspekulasi bahwa memang Ibu Khofifah yang lebih mungkin di situ karena Ibu Khofifah tetap berada dalam radarnya Luhut dan Jokowi tugasnya. Kita sudah sertakan polling ya. Jadi sobat daerah sekalian coba kita lihat Khofifah atau Anies Khofifah atau Anies AHY ya. Dan Khofifah juga mewakili suara Jawa Timur yang sentral dan strategis bagi Anies selanjutnya. Jadi sahabat era sekalian, ada komponen baru bagi mengapa memasukkan Khofifah, yaitu kedekatan dengan istana, menjadi jembatan dengan istana. Jadi sebelumnya kita belum memasukkan elemen ini, unsur ini, baru memasukkan bahwa dia adalah berasal dari NU, perempuan, kemudian Jawa Timur ya. Tapi ternyata ada elemen baru yang memungkinkan Khofifah akan terus melaju untuk mendampingi Anies Baswedan seandainya memang pencalonan Anies
tak bisa lagi dibendung. Sekali lagi, pencalonan Anies tidak bisa lagi dibendung ya. Itu soalnya. Oke. Sepertinya ada 3 calon presiden. Kemudian ya it could be ya. Mungkin satu lagi yang kita tunggu adalah Anies, kemudian Prabowo dan Ganjar. Walaupun kalau ditanyakan kepada saya tetap konsisten untuk mendorong dan mendukung presidensial threshold 0%. Ya ada yang mengatakan begini. Kalau Anies maju, maka Prabowo dan Ganjar akan maju juga. Kok bisa begitu? Iya. Karena diperkirakan yang bisa mengalahkan Anies hanyalah Ganjar Pranowo. 1. Maka Ganjar akan maju juga. Tapi Prabowo dibutuhkan untuk memecahkan suara Anies. Memecah suara Anies. Karena berasal dari ceruk yang sama yaitu tengah kanan. Maka Prabowo juga akan maju. Itu salah satu analisis sobat era sekalian. Maka Anies menjadi a blessing in disguise baik bagi Ganjar maupun bagi Prabowo. It could be possible. Nah sehingga nanti tinggal ya berkompetisi secara fair. Saya berharap a fair and democratic election. Jadi kepada Anies ya, kepada Ganjar dan kepada Prabowo ya, atau lebih tepatnya Pak Prabowo. Kalau Mas Ganjar dan Anies, kenapa saya panggil Anies saja? Karena itu satu angkatan dengan saya di UGM, sama-sama angkatan 89. Ganjar memang lebih tua 2 tahun dibandingkan saya, lebih senior 2 tahun, dan Prabowo jauh sekali. Nah, kepada 3 beliau ini, seandainya memang Tuhan menakdirkan untuk menjadi calon presiden, ya kita berharap Anda, bapak-bapak ya, kakak semua itu melakukannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang demokratis, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba untuk main money politics atau membeli suara rakyat dengan membagi-bagi amplop, sembako dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terlanjur dilakukan, berhentilah itu. Karena saya yakinnya Indonesia itu tidak akan pernah menjadi tanah yang diridhoi kalau pemimpinnya terpilih dengan cara menyuap rakyatnya. Sekali lagi ya, dari hati yang terdalam, Indonesia tidak akan pernah menjadi tanah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pemimpinnya mendapatkan jabatan dengan cara menyuap, dengan cara menyogok rakyatnya. Saya meyakini itu, one thing for sure. Karena itu berhentilah Anda semua untuk menyuap rakyat, memberikan sembako, amplop dan lain sebagainya. Kalau itu dimaksudkan untuk menyuap rakyat atau mengeruk suara rakyat. Ya, karena kita ingin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Mudah-mudahan Anies mendengarkan ini, Ganjar mendengarkan ini, Prabowo mendengarkan ini, atau whoever yang akan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Karena kalau misalnya semua pemimpin yang menang itu adalah jujur dan amanah, maka rakyat tidak akan pernah menjadi masalah. Kita akan ribut itu karena pemimpin yang muncul itu pemimpin yang tidak jujur, yang tidak amanah. Itu soalnya. Pemimpin yang memerintah tidak secara adil. Pemimpin yang memelihara keterpecahan masyarakat. Pemimpin yang membiarkan rakyatnya saling mengejek dan saling mematahkan. Itu soalnya ya. Dan pemimpin yang tidak membiarkan masyarakatnya menjadi tumbuh pintar dan kritis. Begitu tumbuh pintar dan kritis dipatahkan juga dengan kekuasaan. Itu yang tidak boleh sobat era sekalian. Oke. Jadi salah satu yang ingin saya kembangkan itu adalah kita terus mendoakan hal yang baik ya. Walaupun kita selalu punya analisis ya. Jadi analisis itu bukan berarti kita tidak suka kepada orangnya. Sekali lagi kita inginkan yang terbaik ya. Askar itu tentara Bang Refli. Ya tentara ya. Jadi mungkin tentara Arab. Jadi bayangkan kita didorong askar 2 kali ya. Tapi oke ya. Ya sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas ya. Sobat RH sekalian, ada hal yang menarik ya yang disampaikan seorang guru besar dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana dia mendukung Hovifah yang NU. Jadi ini pandangan yang objektif ya. Kalau dia mendukung sesama Muhammadiyah itu enggak objektif, tapi dia sepertinya mau objektif. Yang dukung adalah Hovifah Indar Parawansa ya. Kadang-kadang kalau kita mau jujur ya, kenapa kemudian terlalu berfokus pada AHY? Tentu karena capacity to win. Kalau capacity to unite dan capacity to govern itu nilai yang belum punya pengalaman. Kalau capacity to unite ya saya kira koalisi ini akan sangat bergantung Surya Paloh sebagai godfather-nya. Bukan orang muda seperti AHY. Tapi kalau capacity to govern itu tentu AHY orang yang cerdas, yang cepat, yang tangkas. Tetapi bagaimanapun pengalaman itu tidak bisa dibeli. Pengalaman itu harus mengalami sendiri. Nah, dalam konteks ini tentu AHY belum ada capacity to govern untuk bagaimana mengurus urusan-urusan pemerintahan. Yang pasti berbeda dengan urusan partai politik, berbeda dengan ketika dia menjadi tentara ya atau TNI Angkatan Darat. Kalau Hovifah dia sudah sangat berpengalaman ya, pernah jadi menteri beberapa kali, pernah menjadi anggota DPR, bahkan sebelum reformasi pun dia sudah berkiprah. Di waktu itu sebelumnya di P3. Juga sekarang menjadi gubernur Jawa Timur. Nah, hanya memang kita tidak tahu catatan keberhasilannya itu yang karena Hovifah jauh dari perdebatan apakah dia berhasil atau tidak memimpin Jawa Timur. Nah, itu hebatnya dia. Beda sama Ganjar yang selalu dispekulasikan atau Anies Baswedan. Oke, coba kita lihat ya, kita bacakan Sobat Era sekalian apa yang disampaikan oleh guru besar UMS ini. Jadi kalkulasi agar Anies menang, guru besar UMS gandeng Hovifah. Oke, coba kita baca. Pasangan Anies Hovifah bisa memenangkan Pilpres 2024. Hovifah mempunyai basis massa warga Nahdien dan kalangan perempuan. Anies dengan Hovifah, kata guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Profesor Aidul Fitri Siada di akun Twitternya. Aidul mengatakan seperti itu menanggapi berita dari RMOL berjudul dengan AHY atau Aher, Anies Baswedan harus kalkulasi tepat agar menang di Pilpres 2024. Wakil Ketua DPW P3 Jatim Mujahid Ansori mengakui nama Anies dan Hovifah memang sedang jadi perbincangan sebab nama keduanya masuk radar Capres-Cawapres 2024. Memang dua orang ini sedang menjadi pembicaraan serius di DPW P3 Jatim. Jadi Anies dan Hovifah adalah dua sosok yang mempunyai karakter yang kuat, yang beda dan saling mengisi, kata Mujahid seperti dikutip dari Detik Jatim Kamis. Mujahid menyebut segmentasi dukungan dari Anies dan Hovifah berbeda. Jika keduanya diduetkan maka pasangan ini berpeluang besar menang Pilpres 2024. Anies dan Hovifah mempunyai pangsa pasar sendiri. Kalau ini bergabung jadi satu memang agak dahsyat gitu loh. Jadi pangsa pasarnya Anies dan Bu Hovifah baik di Jatim dan Indonesia punya pangsa pasar sendiri, terangnya. Jurnalis Republika Erik Purnama mengatakan Hovifah seolah bisa menjadi titik temu bagi partai pengusung yang ingin memajukan Anies pada Pilpres 2024. Ketika Pilgub Jawa Timur 2018 Nasdem dan Demokrat mendukung Hovifah, hanya PKS yang mendukung Saifullah Yusuf. Jika Hovifah benar dipasangkan dengan Anies, maka Nasdem pasti tidak keberatan. Pasalnya Gubernur Jatim tersebut juga termasuk deklarator Ormas Nasdem. Erik mengatakan Anies bakal meraup keuntungan jika menggandeng Hovifah. Sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Hovifah memiliki jaringan kuat secara nasional khususnya di Jatim. Coba kita bikin bikin polling coba ya. Mana yang Anda pilih ya? Anies AHY atau Anies Hovifah? Langsung head to head saja ya. Anies AHY atau Anies Hovifah? Kita bikin ya. Erik mengatakan Anies bakal meraup keuntungan jika menggandeng Hovifah sebagai Ketua Umum PP
Muslimat NU, Khofifah memiliki jaringan kuat secara nasional khususnya di Jatim. Dukungan dua provinsi yaitu Jatim dan Jateng, Dukungan dua provinsi yaitu Jateng dan Jatim selama ini masih relatif sedikit untuk Anies. Berbeda dengan Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang terlihat dukungan dari masyarakat untuk Anies sudah sangat kuat, ungkapnya. Dengan menggandeng Khofifah, satu provinsi yang menyumbang suara besar setidaknya sudah aman. Keuntungan lain yang didapatkan Anies adalah serangan kubu lawan bisa direduksi jika menggandeng Khofifah, yang notabene kader NU Tulen. Pada Pilpres 2024, Anies bakal banyak diserang dengan isu radikalisme dan khilafah. Dengan adanya Khofifah, Anies memiliki tameng kuat untuk meredam berbagai black campaign yang mengarah kepadanya. Satu lagi, ia juga dapat meraih simpati dari segi gender karena menggandeng kalangan perempuan. Dengan skenario tersebut, maka tiga partai yang mengusung Anies juga bisa meraih keuntungan dengan ikut terkerek mendapatkan limpahan suara atau kotel effect, pungkasnya. Ya, sahabat era sekalian, tampak meyakinkan ya ketika bicara bahwa Khofifah menjadi pasangan Anies Baswedan, bukan Aher, bukan pula AHY. Pertanyaannya adalah, mungkinkah AHY akan berjiwa besar ya untuk kemudian mengalah dan memberikan tempat kepada Khofifah yang dianggap jauh lebih bagus capacity to win-nya. Memang Khofifah kalau head to head dengan AHY, jauh lebih populer AHY, tapi sekali lagi kolamnya itu loh, kolamnya sama. Jadi kalau di kolam yang sama maka akan sulit ya. Tapi kalau di kolam yang berbeda maka itu akan menambah capacity to win. Jadi sobat era sekalian, itu yang dikalkulasi guru besar dari UMS. Dan jangan lupa yang mengkalkulasi adalah guru besar UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, tetapi yang dimajukannya adalah kader NU. Jadi menarik ya. Dan juga memang tentu Anies harus didukung oleh dua ormas Islam terbesar, yaitu Muhammadiyah yang tidak ada persoalan rasanya terhadap Anies Baswedan, dan NU yang kadang-kadang memang bersikap berbeda. Kalau tidak ada kadernya di situ, maka NU tidak akan memilih. Jadi ada kecenderungan memang seperti itu NU. Jadi kalau dia tidak ada kadernya, dia nggak akan memilih. Dia mencari yang ada kadernya. Itulah sebabnya misalnya Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin. Sebelum-sebelumnya sudah terjadi itu juga. Kecuali pengecualian adalah pada saat Pilpres 2009 di mana SBY menggandeng Budiono, sama-sama nasionalis. Kemudian JK menggandeng Wiranto ya. Kemudian Megawati menggandeng Prabowo, karena tidak ada pilihan kecuali untuk saling menggandeng karena adanya presidensial threshold 20% ya. Pada waktu itu hanya Demokrat yang bisa lolos tanpa threshold, makanya SBY percaya diri menggandeng orang yang sama sekali tidak punya elektabilitas atau rendah sekali elektabilitasnya, tetapi dia sendiri sangat kuat elektabilitasnya. Jadi alhasil Demokrat mendapatkan pada pemilu 2004, bukan alhasil, Demokrat mendapatkan 26% kursi dan itu membuat SBY sangat percaya diri. Dan akhirnya memang SBY menang satu putaran dengan 60% dan itu suara tertinggi Pilpres sejauh ini. Padahal pada waktu itu dengan 3 calon ya. Dan sobat daerah sekalian, kemewahan SBY itu belum didapatkan oleh presiden-presiden berikut. Even Jokowi sekalipun misalnya, yang masih mempertimbangkan untuk mengangkat kader NU sebagai wakil presidennya. Karena padahal pada Pilpres 2019 selain incumbent, dia juga Pilpresnya juga head to head ya. Walaupun mereka berasal dari kelompok yang sama, kelompok Islam, tapi justru di Indonesia ini yang paling aneh adalah kelompok Islamnya sering justru terpecah. Misalnya NU lebih senang mendukung kader nasionalis ketimbang kader kelompok Islam yang berbeda alirannya dengan mereka. Misalnya let's say contoh ya, antara Ganjar dan Anies saat ini. Bisa jadi NU lebih senang mendukung Ganjar yang notabene adalah tidak representasi Islam tetapi representasi nasionalis.
hal tersebut hanya bisa dipatahkan kalau seandainya Anies menggandeng kader NU sendiri. Ketika menggandeng kader NU, maka ada alasan. Bagaimana kalau Prabowo menggandeng kader NU juga misalnya Caimin? Ya, maka suara NU pecah. Akan mengarah kepada dua ini. Bagaimana kalau Ganjar kemudian menggandeng kader NU juga? Ya pecah tiga. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau Muhammadiyah mungkin akan solid. Jauh lebih solid ke Anies Baswedan ketimbang ke calon-calon lainnya. Bagaimana kelompok nasionalis ya? Ke Ganjar. Bagaimana kemudian kelompok-kelompok yang lainnya? Nah, justru sekarang yang mungkin bisa mati gaya, yang mungkin ya sekali lagi analisis adalah Prabowo Subianto. Karena kalau kemarin Prabowo mewakili suara-suara Islam, kelompok-kelompok Islam, karena Jokowi mengambil ceruk nasionalis, maka sekarang justru Prabowo tidak punya ceruk yang pasti. Tapi rupanya Prabowo punya strategi lain, yaitu meminta endorsement dari istana. Karena dia yakin endorsement dari istana itu justru akan membuat membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Tapi jangan lupa, kalau Jakarta punya dua endorsement, satu ke Ganjar, satu ke Prabowo, maka endorsement tersebut akan terbelah. Atau jangan-jangan Presiden Jokowi memainkan politik dua kaki. Pura-pura mendukung Prabowo tapi sebenarnya dia dukung Ganjar. Atau dia biarkan Ganjar dan Prabowo beradu dengan Anies untuk mencari putaran kedua, dan siapapun yang akan berhadapan dengan putaran kedua, maka salah satunya pasti adalah endorsement istana. Tapi dengan dua putaran ini, logistik Pilpres tentu akan jauh lebih mahal. Para konglomerat yang berada di belakang, baik Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, itu akan berhitung karena akan dua kali pemilihan. Makanya selalu dipikirkan bagaimana satu putaran saja, walaupun sebenarnya bukan motif demokrasi tapi motif biaya cukong ya, biaya percukongan. Ya sahabat era sekalian, coba kita baca atau intip-intip bagaimana survei sementara ya. Kita lihat survei soal mereka ini sebenarnya mau mendukung AHY, Anies AHY atau Anies Hovifah. Fortunately atau unfortunately, ternyata di RH Channel dengan 1.600 voters, mereka masih cenderung ke Anies AHY ya, 77%, sementara Anies Hovifah itu 23%. Itu di RH Channel ya. Jadi sepertinya konsisten. Kalau AHY berhadapan dengan siapapun menang kecuali dengan Gatot Nurmantio. Itu suara dari RH Channel baru 1.600, nanti kita lihat ya suara yang lebih besar lagi. Tetapi biasanya distribusi seperti ini tidak akan berubah lagi. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.